Namaku Yuli. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan istri pengusaha, bukan pejabat, apalagi sosialita. Aku hanya perempuan biasa dari desa kecil yang setiap harinya berdiri di dapur warung, tangan bau minyak goreng, rambut diikat seadanya, dan pakaian yang jauh dari layak disebut modis. Tapi aku punya satu hal yang membuatku bertahan di dunia yang sering memperlakukan orang kecil seperti aku seolah tak berarti. Anakku, Raka. Dialah cahaya dalam hidupku. Anak laki-laki yang lahir dari peluh dan doa. Yang belajar di bawah cahaya lampu temaram. Dengan buku-buku bekas dan semangat yang tak pernah padam. Aku tahu dia istimewa. Meski dunia tak pernah peduli pada anak dari seorang ibu desa seperti aku. Aku tak pernah ingin menonjol. Bahkan ketika harus hadir di pertemuan wali murid sekolah elit tempat Raka belajar, aku datang dengan hati mengecil, hanya ingin mendampingi anakku. Tapi ternyata, dunia tak pernah berhenti menilai. Dari pakaian, dari cara duduk, bahkan dari diamnya aku di sudut ruangan. Hari itu aku diremehkan, dipandang rendah, disebut pembantu, dituduh tak peduli hanya karena aku tak banyak bicara. Aku nyaris pulang dengan air mata dan luka yang dalam. Sampai kemudian, satu pidato dari kepala sekolah mengubah segalanya. Satu momen, satu suara, dan seluruh ruangan hening. Disitulah untuk pertama kalinya, mereka melihatku bukan dari kain lusuh yang kupakai, tapi dari cahaya anakku yang bersinar karena cinta dan perjuangan seorang ibu yang selama ini tak terlihat. Ini kisahku. Kisah seorang ibu dari desa yang dianggap tak penting, hingga akhirnya semua terdiam karena satu kenyataan yang tak bisa mereka sangkal. Aku memang bukan siapa-siapa, tapi aku ibu dari seseorang yang luar biasa. Dan itu sudah cukup membuat dunia berhenti meremehkanku. Namaku Yuli. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Hidupku sederhana, sangat jauh dari kata mewah. Suamiku bekerja sebagai buruh tani. Dan aku sendiri membuka warung kecil di depan rumah. Anak kami, Raka, adalah segalanya bagi kami. Meskipun penghasilan kami tak seberapa, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya, terutama pendidikan. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini ada pertemuan wali murid di sekolah Raka, dan aku sudah menyiapkan semuanya dari semalam. Aku memilih kebaya coklat tua yang paling bagus menurutku. Warisan dari ibu yang sudah lama tiada. Kainnya sudah mulai pudar, tapi masih rapi dan sopan. Aku juga meminjam sepatu dari tetangga, karena sepatu milikku sudah terlalu usang. Perjalanan ke sekolah cukup jauh. Aku naik ojek dari gang depan rumah menuju jalan besar, lalu dilanjutkan naik angkot 2 kali. Aku tiba di sekolah sekitar pukul 8 pagi, lebih awal dari waktu yang dijadwalkan. Di depan gerbang sekolah, aku menarik napas dalam-dalam sambil menenangkan detak jantungku yang sedikit gugup. Aku merasa asing, tapi berusaha percaya diri. Begitu masuk ke aula besar tempat pertemuan berlangsung, aku langsung merasakan suasana yang berbeda. Deretan kursi berjajar rapi. Sebagian sudah terisi oleh para orang tua yang penampilannya begitu rapi dan mewah. Wanita-wanita dengan tas bermerek dan perhiasan mencolok tertawa kecil sambil mengobrol. Pria-pria berjas terlihat sibuk memainkan ponsel atau berbicara soal bisnis. Aku berdiri sejenak di dekat pintu, mencari tempat duduk yang paling ujung dan tidak mencolok. Tapi sebelum sempat duduk, aku sudah mendengar bisikan pelan dari 2 ibu di dekatku. Siapa tuh? Pembantu ya? Mungkin asisten yang disuruh datang. Masak wali murid bajunya begitu. Aku pura-pura tidak dengar. Hatiku perih. Tapi aku menunduk dan terus melangkah ke belakang ruangan. Aku duduk di baris paling ujung, di kursi plastik yang agak goyah. Sambil menatap ke depan, aku melihat para orang tua yang sibuk dengan grup mereka masing-masing. Mereka tampaknya sudah saling kenal dan akrab, mungkin karena sering ikut kegiatan sekolah bersama. Sedangkan aku, tak seorang pun menyapaku. Tak ada yang menanyakan siapa aku atau anak siapa yang kudampingi. Seolah aku tembus pandang di ruangan itu. Aku menyeka keringat di pelipis dengan tisu yang kubawa dari rumah. Pendingin udara di aula itu menyala. Tapi entah mengapa tubuhku terasa panas. Bukan karena suhu,
Tapi karena tatapan-tatapan yang membuatku ingin segera pulang. Tapi aku tidak bisa. Aku kesini demi Raka. Anak laki-lakiku itu telah belajar keras selama ini, dan aku ingin hadir saat sekolah mengumumkan hasil belajar semesterannya. Suara mikrofon yang berderit memecah lamunanku. Seorang guru perempuan berdiri di depan dan mulai membuka acara. Ia menyambut semua wali murid dengan hangat, lalu menjelaskan agenda hari ini. Mulai dari laporan pendidikan, rencana kegiatan sekolah, hingga pengumuman siswa-siswa berprestasi. Aku duduk tegak, mencoba fokus meski jantungku masih berdebar. Beberapa orang tua diminta maju untuk membagikan pengalaman mendampingi anak belajar. Sebagian dari mereka dengan bangga menceritakan anak-anak mereka yang ikut les di luar negeri, menang lomba coding, atau sudah bisa bahasa Inggris sejak umur 5 tahun. Satu persatu kisah sukses dituturkan di atas panggung, seolah perlombaan terselubung tentang siapa yang paling kaya dan paling sukses mendidik anak. Aku hanya bisa mengangguk kecil dan tersenyum kaku. Aku tidak bisa bersaing dengan mereka. Raka tidak ikut les apapun. Kami hanya belajar bersama di rumah, dengan buku-buku pinjaman dari perpustakaan desa dan modul bekas dari kakak kelas. Tapi aku tahu, Raka anak yang cerdas. Ia selalu bangun pagi, belajar sendiri tanpa disuruh, dan sangat menghormati guru-gurunya. Tiba-tiba ada seorang ibu berpakaian glamor duduk di depan yang menoleh ke arahku. Ia melihatku dari atas sampai bawah, lalu berbisik pada temannya dengan suara yang cukup keras untuk kudengar. "Ceka, ini sekolah favorit ya. Tapi kok bisa sih masukin siapa aja? Harusnya ada seleksi juga buat orang tuanya." Mereka tertawa pelan, dan aku menunduk lebih dalam. Rasanya seperti ditelanjangi oleh ejekan yang halus tapi menusuk. Aku menggenggam ujung kain kebayaku erat-erat. Di saat seperti ini, aku hanya ingin Raka ada di sebelahku, menggenggam tanganku dan bilang bahwa aku ibu terbaik di dunia. Tapi anak-anak tidak diizinkan hadir hari ini. Kupandangi kursi kosong di sebelahku. Aku duduk sendirian di dunia yang asing, dikelilingi oleh orang-orang yang tak mengenalku dan tak ingin mengenalku. Tapi aku tetap duduk. Karena aku tahu, aku tidak datang untuk dihormati. Aku datang karena cintaku pada anakku. Dan saat itu juga aku berjanji dalam hati, aku akan tetap di sini sampai akhir acara, meskipun hatiku diremehkan, meskipun aku dianggap bukan siapa-siapa. Karena bagi Raka, aku adalah segalanya. 1 jam berlalu sejak pertemuan itu dimulai, tapi rasanya seperti seharian penuh bagiku. Aku duduk diam di sudut, menyimak setiap penjelasan dari guru-guru yang silih berganti naik ke panggung. Tapi entah kenapa, pikiranku terus melayang. Aku tak bisa mengabaikan suara-suara sinis dan sikap merendahkan dari sebagian orang tua di ruangan itu. Rasanya aku seperti seekor semut yang tersesat di pesta mewah para lebah. Namun segalanya berubah saat kepala sekolah, Pak Hendra, naik ke podium. Suaranya berat, berwibawa, dan pembawaannya selalu tenang. Ia memulai pidatonya dengan pujian untuk para siswa yang sudah melewati semester dengan baik. Ia juga memuji para guru dan orang tua atas kerjasamanya. Lalu, Pak Hendra membuka sebuah map tebal berisi daftar nilai siswa dari semua kelas. "Sebelum kita akhiri sesi pertama ini," katanya, "saya ingin membacakan daftar siswa yang memperoleh nilai tertinggi di masing-masing tingkat. Sebuah pencapaian luar biasa yang layak kita apresiasi." Beberapa wali murid langsung membusungkan dada. Ada yang merapikan rambut, ada yang bersiap merekam dengan ponsel, seolah mereka yakin anaknya akan disebut. Aku hanya menggenggam kedua tanganku di atas pangkuan dan berdoa dalam hati. Bukan untuk popularitas, bukan untuk pujian, tapi agar Raka tahu bahwa segala kerja kerasnya tidak sia-sia. "Untuk kelas 5, kata Pak Hendra sambil membalik halaman, "siswa dengan nilai tertinggi adalah Raka. Nilai sempurna di 3 mata pelajaran inti, dan konsisten selama 4 semester terakhir." Beberapa ibu yang tadi duduk dengan percaya diri tampak tercengang. Ada yang saling pandang. Bahkan ibu yang duduk di depanku, yang sebelumnya mencibir pakaianku, secara refleks menoleh ke belakang, mencari-cari siapa wali murid dari anak bernama Raka itu. Aku menunduk, tak ingin menimbulkan kegaduhan.
Tapi Pak Hendra tiba-tiba melanjutkan. Dan saya ingin mengundang wali dari Raka untuk berdiri sejenak. Mari kita beri apresiasi. Tubuhku menegang. Jantungku berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Aku ragu-ragu berdiri, dan saat aku bangkit dari kursi plastik itu, hampir semua mata di ruangan langsung tertuju padaku. Aku merasakan tatapan-tatapan kaget, tak percaya, bahkan ada yang jelas-jelas sinis. Itu ibunya? Bisik salah satu ibu dengan suara tak cukup pelan. Serius? Anak petani? Timpal yang lain. Pantes nggak pernah kelihatan. Mungkin malu. Aku berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Tak tahu harus meletakkan tangan di mana. Tapi kemudian Pak Hendra tersenyum kepadaku dari atas panggung dan mengangguk sopan. Terima kasih, Bu Yuli, katanya, menyebut namaku dengan lantang. Keberhasilan anak seperti Raka tidak mungkin terjadi tanpa peran besar dari ibunya. Kita seringkali lupa bahwa pendidikan sejati dimulai dari rumah. Aku mengangguk pelan dan kembali duduk. Pipiku memanas, bukan karena malu, tapi karena campuran haru dan kelegaan. Bukan soal pujian, tapi karena akhirnya, di ruangan yang tadinya membuatku merasa kecil, aku punya tempat. Namun suasana menjadi janggal setelah itu. Beberapa ibu yang sebelumnya mengabaikanku kini melirik ke arahku. Ada yang tersenyum canggung, ada juga yang memalingkan wajah. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika ibu yang sempat mencibir pakaianku tadi mendekat saat sesi istirahat dimulai. Bu Yuli, ya? Katanya, mencoba tersenyum. Aku mengangguk. Anaknya pintar sekali ya. Hebat bisa dapat nilai segitu tanpa les. Anak saya saja les tiap hari tapi belum tentu bisa begitu. Aku hanya tersenyum kecil. Alhamdulillah, Bu. Kami belajar dari rumah saja. Saya temani dia tiap malam, meski kadang hanya dengan buku-buku pinjaman. Ibu itu tertawa kecil, tapi terdengar agak kaku. Wah, berarti ibu pintar juga ya. Hebat. Aku tak tahu harus menjawab apa. Ucapan itu terdengar seperti pujian, tapi juga seperti keheranan yang tak ikhlas. Aku memilih tetap rendah hati. Tak lama kemudian, aku kembali ke kursiku, membuka bekal kecil yang kubawa dari rumah, sebungkus roti isi abon dan air mineral. Aku makan perlahan, sendirian. Sebagian orang tua sibuk mengobrol sambil memesan kopi dari catering sekolah. Tapi aku tak tertarik bergabung. Bukan karena malu, tapi karena aku tahu, mereka belum sungguh-sungguh menganggapku bagian dari mereka. Tapi satu hal yang tak bisa mereka sangka lagi, aku adalah ibu dari siswa terbaik di kelas. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan perhiasan mahal atau mobil mewah. Itu buah dari cinta, pengorbanan, dan waktu panjang yang kulewati bersama Raka. Setiap malam ketika aku menahan kantuk demi membantu dia menghafal pelajaran. Setiap kali aku menolak pesanan di warung demi bisa mengantar Raka ke sekolah saat hujan turun. Anak petani, ya, tapi bukan berarti bodoh. Bukan berarti tak mampu bersaing. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, orang-orang yang selama ini meremehkan itu terdiam. Karena tanpa mereka sadari, yang mereka anggap kecil, sedang berdiri paling tinggi di atas prestasi nyata. Aku pikir setelah nama Raka disebut sebagai siswa terbaik dan aku disebut di depan semua wali murid, suasana akan membaik. Mungkin aku akan merasa lebih diterima. Tapi ternyata aku terlalu cepat berharap. Sesi setelah istirahat dimulai kembali dengan diskusi antar wali murid dan guru kelas mengenai program kerja sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler yang akan melibatkan orang tua. Aku menyimak dengan saksama. Meskipun sebagian besar istilah dan rencana mereka terasa begitu asing bagiku, bukan karena sulit, tapi karena aku memang jarang terlibat langsung di lingkungan sekolah. Bukan karena aku tak peduli, tapi waktu dan jarak sering jadi penghalang. Aku harus menjaga warung, mengurus rumah, dan jika aku sering ke kota hanya untuk rapat, warung kami akan tutup. Penghasilan akan berkurang. Kadang aku merasa bersalah. Tapi aku percaya Raka bisa tetap tumbuh baik karena kasih sayang dan perhatian yang tulus, bukan karena kehadiranku di setiap acara sekolah. Baik, kata seorang guru. Untuk kegiatan berikutnya, kami akan memilih beberapa orang tua untuk jadi koordinator kelas.
Akan ada pembentukan tim kecil untuk mendukung program perkemahan akhir semester. Langsung terdengar bisik-bisik riuh. Beberapa ibu mulai mengajukan nama. Sebagian menyebut diri mereka sendiri. Aku hanya mendengarkan, tidak berniat mengangkat tangan. Bukan karena minder, tapi karena aku tahu batasanku. Aku sadar di sini aku masih dianggap asing, bahkan aneh. Tiba-tiba, salah satu ibu, namanya Bu Retno, seorang istri pengusaha besar di kota kami, mengangkat tangan dan berkata, "Saya ingin menyoroti satu hal. Selama ini, grup WhatsApp kelas sepi dari sebagian wali murid. Ada yang bahkan tidak pernah ikut diskusi, tidak pernah hadir saat penggalangan dana, bahkan saat pembagian makanan pun tak pernah ambil bagian. Kita perlu wali murid yang aktif, bukan hanya datang saat anaknya menang." Ruangan mendadak hening. Semua orang tahu siapa yang dimaksud. Beberapa mata secara perlahan melirik ke arahku. Beberapa kepala berpaling pura-pura tak peduli. Tapi suasana terasa jelas. Mereka menghakimi. Aku menunduk. Aku tahu. Aku yang dimaksud. Grup WhatsApp kelas itu seringkali tak sempat kubuka. HP-ku bukan smartphone canggih. Notifikasinya sering delay. Lagi pula, percakapan di sana sering hanya berisi gambar tas sekolah baru, foto anak-anak kursus, dan rencana-rencana kegiatan yang biayanya tak bisa kubayangkan. Aku merasa pipiku panas. Tapi bukan karena malu. Karena terluka. Mereka tak tahu perjuanganku. Mereka tak tahu aku harus menyisihkan uang belanja agar Raka bisa beli buku paket. Mereka tak tahu aku pernah menjahit seragam Raka yang robek di malam hari karena tak sanggup beli yang baru. Tapi sekarang, hanya karena aku tak pernah muncul di grup atau rapat, aku dianggap tak peduli. Seorang ibu lainnya, yang sebelumnya tersenyum ramah padaku setelah nama Raka disebut, ikut menimpali. "Betul, Bu Retno. Kita harus tegas. Jangan sampai ada yang cuma numpang nama besar anaknya tapi tidak mau terlibat dalam komunitas sekolah." Aku tak tahan lagi. Hatiku serasa diremas. Kata-kata itu menyakitkan bukan karena aku bersalah, tapi karena aku tahu mereka tidak tahu kebenarannya, dan mereka tidak berniat mencari tahu. Mereka menilai hanya dari tampilan luar. Aku ingin bicara, membela diri, mengatakan yang sebenarnya. Tapi lidahku keluh. Aku tak terbiasa bicara di depan banyak orang, apalagi di hadapan orang-orang yang dari awal sudah menilaimu rendah. Aku hanya bisa duduk diam, menatap lantai, menggigit bibirku agar air mata tak tumpah. Beberapa guru tampak tak nyaman dengan arah pembicaraan. Bu Rini, wali kelas Raka, sempat mencoba menengahi. "Mohon maaf, Bu sekalian. Kita di sini bukan untuk saling menyudutkan. Mari fokus pada kerjasama." Tapi luka sudah terlanjur tertanam. Dan yang paling menyakitkan bukan kata-kata Bu Retno atau sindiran itu. Yang paling menyakitkan adalah sikap diam semua orang yang mendengar namun membiarkannya. Tidak ada satupun yang berdiri membela atau mengatakan bahwa aku layak dihormati sebagai ibu dari siswa terbaik. Tidak ada yang menghentikan penghakiman itu. Saat itu aku merasa kecil sekali. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku lelah. Aku sudah melalui hari-hari panjang sebagai ibu dengan segala keterbatasan. Tapi di ruangan ini, semua itu seolah tak ada artinya. Aku merasa seperti bayangan. Dihargai bukan karena diriku, tapi karena anakku, dan itu pun masih dipertanyakan. Aku menoleh ke pintu. Ada keinginan untuk keluar, pulang, dan menyudahi semuanya. Tapi kemudian aku teringat wajah Raka. Matanya yang selalu bersinar tiap kali ia berkata, "Ibu pasti bangga ya, Raka dapat nilai bagus." Ya, aku bangga. Dan aku tak boleh menyerah hanya karena sikap orang-orang yang belum mengenalku. Aku duduk kembali, tegak, meski hati masih perih. Karena dalam hati aku tahu satu hal, mereka boleh tak mengenal siapa Yuli, tapi mereka tak bisa menyangkal siapa Raka. Dan Raka adalah cerminan didikan dari seorang ibu yang katanya tidak aktif, tidak tampil, tidak berada. Tapi diam-diam telah berjuang setiap hari, dengan keringat dan air mata. Mereka boleh mengira aku tak berarti, tapi waktuku akan datang. Dan aku akan membuktikan, tanpa harus bicara keras,
bahwa cinta dan perjuangan ibu desa sepertiku tak pernah kalah nilainya di hadapan siapapun. Acara sudah hampir mencapai penghujung. Di dalam diriku, perasaan bercampur aduk, antara ingin segera pulang, ingin memeluk Raka, dan ingin melupakan semua kata-kata menusuk tadi. Tapi seperti ada kekuatan yang menahan langkahku. Aku tetap duduk, menunggu. Entah apa. Ruangan mulai sepi. Beberapa wali murid sudah sibuk sendiri. Sebagian ada yang pamit lebih dulu karena ada urusan bisnis. Sebagian lagi tetap duduk sambil memeriksa ponsel atau berbincang dengan grupnya. Aku duduk sendirian, di barisan belakang, seperti sejak awal. Tak ada yang menegur, tak ada yang menyapa lagi. Kemudian mikrofon kembali menyala. Semua orang diam. Kepala sekolah, Pak Hendra, berdiri di podium. Kali ini tak membawa berkas. Hanya berdiri dengan tenang, menatap seluruh hadirin dengan wajah teduh tapi serius. Sebelum kita tutup pertemuan ini, ucapnya dengan suara yang tenang namun berat. Izinkan saya menyampaikan sedikit catatan pribadi. Bukan sebagai kepala sekolah, tapi sebagai sesama manusia. Beberapa orang mulai saling berpandangan. Suasana berubah. Tak lagi seperti sesi formal yang kaku. Kali ini terasa lebih dalam. Saya sudah mengabdi di dunia pendidikan lebih dari 20 tahun, lanjut Pak Hendra. Dan satu hal yang selalu saya pelajari dari waktu ke waktu adalah, jangan pernah menilai anak hanya dari latar belakang keluarganya. Jangan pernah menilai orang tua dari sepatu yang mereka pakai, tas yang mereka tenteng, atau seberapa aktif mereka di grup WhatsApp. Aku merasakan seluruh darahku berdesir. Seolah setiap kata itu mengarah padaku, bukan sebagai sindiran, tapi sebagai pelukan hangat yang tak pernah kudapatkan di ruangan ini. Pak Hendra melanjutkan, kita sering lupa bahwa prestasi seorang anak bukan hanya karena fasilitas. Ada nilai-nilai lain yang tak terlihat, kerja keras, keuletan, disiplin, dan cinta dari orang tua yang mungkin tak selalu hadir secara fisik, tapi selalu hadir dalam doa dan dukungan setiap malam. Beberapa wali murid menunduk. Sebagian mulai gelisah. Aku hanya bisa menatap Pak Hendra dengan mata berkaca-kaca. Contohnya, ucapnya lebih pelan. Adalah seorang anak dari kelas 5, yang nilai akademiknya konsisten tinggi. Dia tak pernah les mahal, tak pernah ikut kegiatan eksklusif. Tapi tiap malam ia belajar sendiri. Ibunya bukan perempuan kantoran, bukan ibu sosialita. Tapi setiap malam ia menemani anaknya belajar. Meski dengan cahaya lampu seadanya dan buku bekas. Ruang aula menjadi sangat sunyi. Begitu sunyi hingga suara pendingin ruangan pun terdengar jelas. Dan hari ini, lanjut Pak Hendra sambil memandang ke arah belakang ruangan, ke tempatku duduk. Saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih saya kepada ibu dari anak tersebut. Bu Yuli, terima kasih sudah membuktikan pada kita semua bahwa kasih sayang dan pendidikan dari hati jauh lebih kuat dari apapun yang bisa dibeli dengan uang. Aku tak bisa menahan air mata lagi. Pipiku basah. Rasanya seperti semua luka tadi dibilas dengan ketulusan yang selama ini kutunggu. Beberapa orang menoleh padaku. Kali ini bukan dengan cibiran, tapi dengan mata terkejut, bahkan malu. Berdirilah, Bu Yuli, kata Pak Hendra. Aku berdiri, perlahan, dengan tangan gemetar. Dan yang terjadi setelahnya tak pernah terbayangkan. Tepuk tangan menggema. Bukan satu, tapi puluhan. Suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Para guru, beberapa wali murid, bahkan orang-orang yang sebelumnya mencibirkanku, semua ikut bertepuk tangan. Aku melihat Bu Rini, wali kelas Raka, tersenyum padaku sambil menyeka sudut matanya. Bahkan Bu Retno yang tadi menyindirku pun terlihat menunduk, menepuk tangannya perlahan. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Aku hanya menunduk dalam, lalu kembali duduk dengan pelan. Dadaku sesak, tapi kali ini bukan karena terluka, melainkan karena penuh. Penuh dengan rasa terharu, dengan pembelaan yang datang tepat saat aku nyaris menyerah. Pak Hendra menutup pidatonya dengan kalimat yang menancap dalam. Mungkin banyak di antara kita yang punya segalanya. Waktu, uang, akses. Tapi hari ini, kita belajar dari satu ibu desa,
bahwa cinta dan ketulusan bisa membentuk anak yang luar biasa. Semoga ini jadi cermin bagi kita semua. Setelah itu, acara resmi ditutup. Tapi bagiku, hari itu adalah pembukaan. Bukan acara sekolah, tapi pembukaan mata dan hati dari banyak orang yang sebelumnya menilaiku hanya dari tampilan luar. Aku tetap duduk sebentar, membiarkan diriku bernapas lega. Beberapa ibu mendekat, tak lagi dengan nada tinggi, tapi dengan suara lembut. Ada yang meminta maaf, ada yang mengucapkan selamat. Tapi yang paling membuatku terdiam adalah ketika Bu Retno, yang tadinya paling lantang menyudutkanku, berjalan pelan ke arahku. Ia berdiri di depanku dan berkata dengan suara lirih, "Maafkan saya, Bu Yuli. Saya salah. Saya menilai terlalu cepat." Aku hanya tersenyum kecil dan menjawab pelan, "Tak apa, Bu. Kita semua sedang belajar." Hari itu, aku pulang bukan sebagai ibu yang dianggap tak layak. Aku pulang sebagai ibu dari seorang anak luar biasa, dan sebagai perempuan desa yang akhirnya dipandang karena isi hatinya, bukan isi tasnya. Dan semua itu dimulai dari satu pidato. Satu suara yang memilih berdiri, saat yang lain memilih diam. Setelah pidato dari Pak Hendra itu, suasana aula berubah drastis. Tak ada lagi gumaman sinis, tak ada lagi tatapan merendahkan. Justru kini, aku yang dari tadi seperti bayangan di pojok ruangan, menjadi pusat perhatian, meskipun aku tak pernah menginginkannya. Beberapa ibu mulai mendekat satu persatu. Awalnya dengan langkah ragu, lalu akhirnya dengan senyum canggung dan kata-kata yang terasa seperti penyesalan yang tertunda. "Bu Yulia? Masya Allah, anak ibu hebat sekali. Pasti didikan dari rumah sangat kuat." "Wah, saya baru tahu ibu. Maaf ya, selama ini saya kurang peka." Aku hanya tersenyum kecil dan menjawab sewajarnya. Tak ada dendam. Aku terlalu lelah untuk menyimpan kemarahan. Yang aku rasakan justru adalah rasa damai. Damai karena akhirnya, tanpa harus membuktikan dengan kata-kata, aku bisa menunjukkan bahwa menjadi ibu bukan soal penampilan luar, tapi soal hati yang tulus. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika Bu Retno, yang semula paling lantang menyindirku, datang menghampiri. Langkahnya pelan, wajahnya tidak semegah saat awal pertemuan. "Ibu Yuli," katanya dengan suara pelan. Saya benar-benar minta maaf. Tadi saya terlalu cepat menilai. Saya pikir ibu." Aku tersenyum dan memotongnya dengan lembut. "Tak apa, Bu. Saya pun mungkin akan berpikir sama kalau ada orang asing masuk ke lingkungan saya. Manusiawi." Ia menunduk, tampak menahan malu. Tapi aku tidak ingin menjelekkan siapapun hari itu. Cukuplah penghinaan yang kuterima. Aku tidak ingin menambah beban siapapun dengan balasan yang sama. Karena aku percaya, pembalasan terbaik bukan dalam bentuk kemarahan, tapi dalam bentuk perubahan sikap. Sore itu, aku berjalan pulang dengan langkah ringan. Matahari sudah mulai condong ke barat, dan angin kota yang biasanya terasa panas, sore ini terasa lebih sejuk. Di dalam angkot, aku duduk di dekat jendela, menatap keluar sambil tersenyum. Sesekali, aku memejamkan mata dan mengingat lagi wajah Raka. Sesampainya di rumah, Raka langsung menyambutku di depan pintu. "Ibu," serunya sambil memelukku erat. "Gimana tadi? Ibu dengar nggak waktu aku dapat nilai tertinggi?" Aku tertawa kecil sambil memeluknya balik. "Iya, Nak. Ibu dengar. Ibu bangga sekali." Ia tersenyum lebar. Waktu itu aku semangat belajar karena ibu yang temani terus tiap malam. Aku menatap matanya dan berkata, "Raka, kamu tahu nggak? Hari ini ibu sempat sedih, tapi juga sangat bahagia. Bukan karena kamu dapat nilai tertinggi, tapi karena ibu akhirnya sadar, perjuangan ibu selama ini tidak sia-sia." Raka mengangguk pelan. "Ibu nggak sedih lagi kan?" Aku menggeleng sambil tersenyum. "Enggak, Nak. Karena kamu sudah membuat ibu jadi ibu paling kaya di dunia." Ia memiringkan kepala. "Kaya? Kaya rasa syukur." Kami berdua tertawa. Tawa yang tulus.
Tawa yang lahir dari luka yang telah sembuh dan hati yang penuh cinta. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana di grup WhatsApp wali murid pun ikut berubah. Tak kusangka, Bu Retno sendiri yang menambahkan nomorku ke dalam grup dan langsung mengucapkan selamat datang padaku. Beberapa wali murid lain menyambut dengan hangat. Bahkan Bu Rini, wali kelas Raka, menulis pesan yang menyentuh. Selamat datang Bu Yuli. Anak ibu adalah inspirasi di kelas. Semoga ibu juga bisa jadi inspirasi untuk kita semua sebagai orang tua. Aku membaca pesan itu berkali-kali, sambil tersenyum sendiri di depan layar HP jadulku. Notifikasinya memang sering terlambat, tapi kini setiap pesan yang masuk terasa hangat. Beberapa wali murid bahkan mulai meminta pendapatku soal cara belajar Raka, meminta tips belajar di rumah tanpa les. Aku jawab sebisaku, dengan gaya bahasaku sendiri. Mereka menerima dengan hangat. Tak ada lagi ejekan. Tak ada lagi cibiran. Hanya orang tua yang sama-sama ingin jadi lebih baik. Kadang, perubahan memang tidak datang karena paksaan atau perdebatan. Tapi karena satu momen kebenaran yang menyentuh hati. Dan pidato Pak Hendra adalah momen itu. Beberapa minggu kemudian, Raka kembali membawa pulang sertifikat penghargaan dari sekolah. Kali ini bukan hanya untuk nilai akademik, tapi juga penghargaan khusus untuk keteladanan dalam belajar. Saat itu, aku diundang kembali ke sekolah untuk penerimaan simbolis. Tapi kali ini berbeda. Aku duduk di kursi depan. Beberapa ibu duduk di sampingku, bukan untuk menatap sinis, tapi untuk berbincang. Bahkan Bu Retno duduk di sebelahku dan menyodorkan sekotak kecil roti. Ibu harus coba yang ini. Enak banget. Saya bawa dari rumah. Katanya. Aku tersenyum. Terima kasih, Bu. Dan dalam hati aku berkata, lihatlah, dunia bisa berubah. Kadang tak perlu berteriak. Cukup buktikan dengan ketulusan. Kisahku mungkin sederhana. Aku bukan tokoh besar. Bukan wanita luar biasa di mata dunia. Aku hanya seorang ibu dari desa yang ingin melihat anaknya tumbuh dengan baik. Meski dengan segala keterbatasan. Tapi hari itu, di aula sekolah tempat aku dulu dianggap tak layak, aku berdiri, bukan karena pakaian mewah, bukan karena nama besar, tapi karena hatiku, yang tak pernah lelah berjuang. Dan akhirnya, aku bisa berkata, aku mungkin bukan siapa-siapa di mata orang kota, tapi di mata anakku, aku adalah segalanya. Dan itu, sudah lebih dari cukup. Tamat.